Assalamualaikum sahabat FB Media. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat FB Media, faham Khawarij meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiam dan bertempat di atas arsy. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran Surah Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu, alal arsyistawa, yang mereka artikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh mayoritas muslim seluruh dunia. Faham Ahlussunnah berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditempatkan dan tidak bertempat. Allah wujud bila makan, artinya Allah ada tanpa bisa ditentukan tempatnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Bahasa qiyamuhu binafsihi apabila diterjemahkan menjadi seperti ini, Allah tidak ada yang mengadakan, Allah tidak butuh kepada tempat untuk berdiam. Karena arti dari al-qiyam binafsi tidak butuh kepada tempat untuk berdiam maka tercabut dari Allah, maqalah ain, pertanyaan di mana? Dan tercabut semua sebab jawab dari jihad yang 10, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sentuh, pisah, luar, dalam. Karena sebab itu sifat al-qiyamu binafsi disebut sifat salbiyah mencabut dari semua perkara yang terbelenggu kepada maqalah ain. Dengan adanya Allah Ta'ala tidak butuh kepada maqalah ain, tidak menunjukkan kepada tiada. Cuma apabila makhluk ketika tidak ada maqalah ainnya pasti itu untuk seterusnya. Karena itu adalah tempat yang baru, tapi Allah Muhit yang menaungi semua yang baru dan Allah Qorib yang sangat dekat kekuasaannya. Dengan adanya Allah tersifati oleh sifat al-qiyamu binafsi, maka batal itikad Khawarij Karomiyah, yaitu golongan yang mengitikadkan bahwa Allah diam di atas arsy, sebab 1. Apabila Allah Ta'ala diam di atas arsy, tegasnya butuh kepada arsy untuk berdiam. Berarti arsy bersifat kodim karena diperlukan untuk berdiam yang kodim. Sedangkan sifat kodim mustahil bagi makhluk. 2. Melanggar kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 3. Melanggar kepada Quran Surat Qaf ayat 6 yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. 4. Melanggar kepada Quran Surat As-Suruf ayat 84 yang artinya, dan dialah Tuhan di langit dan di bumi dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 5. Melanggar kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. 6. Melanggar kepada Quran Surat Al-Buruj ayat 20 yang artinya, dan Allah meliputi mereka dari belakang. 7. Melanggar kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. 8. Melanggar kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tidak bergantung kepada yang lain. Adapun firman Allah Ta'ala Quran Surat Toha ayat 5, seyogyanya terjemah dari istawa pada ayat tersebut diartikan seperti ini, Ar-Rahman kepada arsy itu memelihara. Ini makna hakiki bukan makna majazi karena kata istawa mempunyai dua makna hakiki. 1. Makna berdiam. Ini adalah makna qorib yaitu dekat. Makna qorib ini dimustahilkan oleh ayat-ayat yang tadi disebutkan. 2. Makna hakiki istawa adalah mengurus. Ini adalah makna bait, yang jarang terpakai. Makna ini selaras dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Ketika suatu lafaz mempunyai dua makna hakiki, makna qorib dan makna bait, kemudian dipakai di dalam makna bait. Perkataan itu termasuk kepada badi, tauriyah kalam badi, yaitu ucapan yang indah sama seperti Al-Quran kalamullah.
Adapun jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang nenek ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Di langit." Makna langit tersebut adalah di atas martabatnya, atau di atas kekuasaannya, maka ucapan di langit, makna dekatnya makna qorib adalah langit, sedangkan makna jauhnya makna bait adalah di atas. Sebab apabila memakai makna qorib maka bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan, maka, langit, memakai makna bait yang berarti di atas. Yang kemudian ditawil di atas kekuasaannya fauqa kulli syai'in, di atas segala perkara. Adapun kenapa kalau berdoa tangan menengadah ke atas? Jawabannya adalah karena atas adalah kiblatnya doa sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Ketika kita menghadap kiblat bukan berarti Allah bersemayam di sana. Wallahu a'lam.